kulit ini harus bisa ketemu, paling tidak sebelah yang harus ketemu. Bung Idi ini masternya grafting, juga masternya perkumpulan buah-buah yang eksotis nih. Punya dia yang rata-rata ditanam tuh yang hibrid pilihan semua nih. Daunnya bagus, pertumbuhannya juga bagus. Tuh. Oh, tinggal nunggu berbuah nanti kita. Oke, untuk saat sekarang kita lakukan sambung pucuk. Kita akan gunakan ini untuk sambung pucuk. Kita gunakan entres montong nanti. Jadi untuk sambung pucuk kita gunakan silet. Sambung pucuk pakai silet. Jadi beda-beda alat yang digunakan teman-teman. Kalau yang batang besar tadi itu gunakan cutter. Untuk yang batang kecil atau pohon kecil ini yang digunakan adalah silet. Untuk menyambung montong nanti. Jadi kita ambil sedang sekitar 20 cm dari tanah. 20 cm dari tanah. Kita potong. Di sini kita ambil entres yang hampir sama ukurannya, ini kurang lebih. Terlalu besar juga enggak bagus, terlalu kecil juga enggak. Jadi Harus sama besar. paling enggak tipis lah bedanya, hampir sama besar. Oke. Di sini juga saya dari pengalaman, makanya untuk pembelahan ini juga itu penyambungannya kurang lebih 4 cm juga. Oh, harus panjang juga ini. Harus panjang. Oke. Berarti sama dengan tadi itu yang pohon besar. Ini penyayatan entres dan batang bawahnya juga harus panjang nih, harus 4 sentian. Kalau kita biasanya cuma 1 senti saja teman-teman. Ini ilmu baru lagi buat kita, harus panjang juga. Dengan panjangnya itu pemotongan, kekuatan itu pasti Lebih kuat dia. lebih kuat. Ini kita rencong, tidak boleh sama. Maksudnya dari atas ke bawah itu harus posisi agak tipis seperti ini. Tipis ya. Dari tebal sampai tipis. SMK 2 tuh jangan diajak berkocal. Seperti ini. Kerajaan sama berkocal. Kemudian ditancapkan. Ditancap, setelah itu kita ikat. Musuh berak itu sama manusia. Tak jauh dari SMK 2. Saya mau anak dia kan yang belakangan. Oh, anak dia. Nah, kalau seperti ini teman-teman sama besar, dia otomatis batang akan ketemu batang, kemudian kulit akan ketemu kulitnya teman-teman. Kan kolam gen orang mau kumpul. Jadi kemungkinan keberhasilannya juga lebih tinggi sekali. Ikannya juga sama, harus dari bawah ke atas juga, biar air tidak masuk atau tidak merembes. Sampai itu pokoknya kita mendampingi Polres SMK 2 tuh. Tak bisa ada berkocal ada lainnya. Saya memang keras jiwa Pak yang masih ada di SMK. Karang di SMK 2 ada. Ini sudah selesai untuk penyambungan sambung pucuk. Kita akan lakukan sambung bongkol lagi. Masih di polybag yang sama kah? Masih di polybag yang sama. Oke, sambung bonggol lagi teman-teman. Ini biasa kita praktikkan juga di rumah, sambung bonggol. Di sini kan kita gunakan entres montong lagi. Entres montong. Ini batang bawahnya umur berapa bulan, Bung? Umur 2 bulan. Umur 2 bulanan. Oke. Jadi kita sambung bongkol itu di sini ada bongkol dan Dilipat gini ya. Kita lihat sambung bonggol lagi. sambung bongkol. Di sini kita potong sepas ukuran, ada di sini ada pembatas antara batang atas dengan bongkol. Oh, potong arah batasnya. Oke. Ambil lagi teman-teman entres montong.
Kalau bongkol sama entres itu tidak perlu sama besar, tapi kalau lebih bagus juga harus sama besar. Iya, iya. Kalau entresnya lebih kecil bagaimana mengatasinya? Itu tidak jadi masalah karena kita kalau yang kecil berarti kita ambil paling tepi, seukuran biar tipis. Ya, ya, Tapi ya. kalau yang sama besar kayak hampir sama besar seperti ini, Bisa ke kita ambil tengah-tengah, ke tengah-tengah. Tapi di sini kita ambil agak ke tepi agak ke tepi ya. karena posisinya kurang tidak sama besar. Sama proses belahnya sama agak memanjang 4 cm panjangnya itu kurang lebih. Tahu tak? Absen kering. Tuh, panjang juga belahnya. Harus terbiasa menggunakan silet juga ya, Bung. Harus terbiasa. Tiap pagi. Kalau saya tuh kurang terbiasa gunakan silet, harus pakai pisau okulasi. Sama tuh cara membuang kulit juga harus kiri kanan karena sama-sama nempel. Kalau kita ambil sebelah itu tidak ada kekuatan. Ya, ya, ya. Aku udah tekan tak kata liur. Di sini kita pasang. Masih kurang itu. Belum pas. Jadi kita tambah, lebih bagus kita tambah ke sini, kita panjangkan daripada kita harus potong entresnya lagi. Lebih panjang lebih bagus ya Panjang. potongannya. Sama di pemerintahan. Di kantor camat pun sama. Jadi di sini yang harus diperhatikan, kulit ini harus bisa ketemu, paling tidak sebelah yang harus ketemu seperti ini. Oke, kulit ketemu kulit. Ini nampak. Oke. Sama cara mengikat juga dari bawah. Dan mengikat juga tidak boleh terlalu terik. Ya, kadang-kadang ada teman-teman kita pengikatan itu kadang-kadang kendor, kadang-kadang terlalu terik. Jadi memang harus terbiasa betul ya, Bung. Harus terbiasa. Harus dan terbiasa ngikat. Karena ini harus ya pakai perkiraan saja lah. Kalau udah terbiasa atau pengalaman nanti ketahuan. Kalau mengikat itu pengikatannya. terlalu kendor, dia tidak mudah itu untuk nempel, dan terlalu terik dia tidak bisa untuk mendapatkan asupan makanan itu untuk yang sambungan di atas. Jadi yang ada malah memar deh, Bung ya. Memar. Jadi memar ya kalau terlalu terik. Oke, untuk sambung bongkol sudah selesai, kita akan tempel lagi. Nempel, ini nempel. Ini pohon yang besar nanti mau ditempel sama Bung Idi. Ini saya perkirakan kurang lebih 1 tahun mau 2 tahun nih. Ada kayaknya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Di sini kita Batangnya juga udah sebesar jempol tangan tuh lebih tuh. kita gunakan entres maloy. Maloy. Di sini kita peralatannya kita gunakan cutter lagi. Jadi di sini kita akan tempel sekitar 30 cm dari tanah. Di sini yang mau diperhatikan, kita cara potong kulitnya tuh harus serong seperti ini. Oh, serong guys. Jadi kalau tempel juga sama ya. Kalau saya yang nempel itu harus garisnya itu harus panjang cara potong. Yang harus diperhatikan itu serongnya atas ini biar sama nempel, jadi dia potongnya serong gitu. Harus serong ya, tidak boleh rata. Oke. Kemudian sayat lagi entresnya. Entresnya disayat. Tidak masalah berulang-ulang, yang penting dirapikan sampai rapi. Nah, jadi di sini yodiumnya nampak.
Jadi kita masukkan, kita buka. Tadi cuma sedikit bukanya. Tuh, tahan. Sama cara balut dari bawah. Ini pakai sungkup dah dia, Bung? Kalau ini tidak pakai sungkup. Tapi dari ikatan di situ memang harus rapi, karena ini tidak bisa disungkup. Karena dari media pohon sebesar ini kita tidak bisa melakukan penyungkupan. Tetapi ada teknis untuk menyungkupnya. Kita gunakan kantong plastik dengan cara sungkupnya berbeda. Sungkup miring. Sungkup miring. Oke, proses penempelan sudah selesai. Kita akan lakukan penyungkupan. Tuh sungkup pakai plastik biasa ya. Oke, pakai plastik biasa, plastik es. Oke teman-teman, setelah disungkup, diikat dan dibiarkan selama kurang lebih 21 hari atau 3 minggu. Bahkan lebih tergantung dari pecahnya mata tunas biasanya. Baru bisa dibuka. Biasanya sampai 1 bulan juga. Tergantung tingkat kesuburan dari entresnya maupun batang bawahnya. Dibelah habis. Dibelah habis. Jadi seperti ini. Kalau tidak dibelah habis tidak akan sampai untuk penutupan sampai ke bawah. Jadi dibelah, kita bikin seperti ini cara sungkupnya. Ya, seperti kita melakukan cangkok sungkupnya atas bawah. Nah, atas kita ikat. Di sini ikatannya harus rapat, jadi air tidak bisa tembus. Jadi Bung tadi menamakan teknik ini apa Bung? Tempelan. Sambung tempelan. Jadi dengan cara tidak memotong batang utamanya, batang utama tetap dibiarkan seperti ini. Ketika si entres sudah mulai tumbuh, barulah akan dipotong secara perlahan-perlahan si batang utama ini. Dan kalau seperti ini pasti akan cepat lebih besar ya Bung ya? Iya. Karena batang utama juga sudah gede ini. Penyambungan sudah selesai, penyungkupan juga sudah selesai. Untuk hasil yang sudah saya capai nanti saya akan tunjukkan sama Bung Husya. Oke, kita mulai hasilnya yang sudah jadi nanti bersama beliau. Hasilnya sudah ditanam juga, sudah ditanam di tempatnya masing-masing sesuai dengan ukuran. Jadi kita lihat di sana ada durian nyur berpampang dengan kaki 2. Nah, bisa kita lihat nih. Ini yang sudah berhasil teman-teman yang dilakukan beliau. Di sini sudah berhasil dan di sini saya siapkan lagi batang-batang kecil. Untuk penambah kaki. Ini saya siapkan ada 6 batang ini yang kecil. Dan ini untuk menambah kaki. Yang nantinya akan menjadi kaki 8. Oke, jadi 2 hektar. waduh, 2 hektar cuy. Durian semua. Tinggal nunggu besarnya aja. Yang saya gunakan untuk yang kemarin itu. Nah, ini dia sambung sampingnya tuh ya. Sambung samping ini. Oke, ini teman-teman, contohnya tuh yang menggunakan batang yang besar. Seperti yang kita lakukan pada pertama tadi, video pertama. Di sini juga sudah disiapkan kakinya untuk penambahan kaki. Ya. Yang nantinya juga akan kaki 5. Ini sudah dipupuk nih menggunakan apa nih, Bung? NPK. NPK. Oke. Sudah mulai berdaun bagus juga. Nah, ini yang sudah subur nih. Ini jenis apa, Bung? Ini durian sapai pekawai namanya. Sapai pekawai. Durian sapai pekawai.
Dia bentuknya seperti pekawai, punya sapai-sapai belah-belahan, Tapi isi durian. isi durian. Oke, ini Dan jenis warna baru isinya nih. kuning, Berarti ini hybrid juga ya Bung ya? hibrid. Di sini sudah saya siapkan juga kakinya untuk tambah calung kaki. Jadi Bung Idi ini masternya grafting, juga masternya perkumpulan buah-buah yang eksotis nih. Punya dia yang rata-rata ditanam tuh yang hybrid pilihan semua nih. Ini udah 2 meter tingginya Bung ini. Udah hampir 2 meter, Umur tanam berapa tahun? 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Dengan perawatan ala kadarnya lah. Tapi ini sudah mulai-mulai dirawat nih, akan cepat lagi pertumbuhannya nih. Masih ada yang lain? Hasil sambung pucuk. Jenisnya maloi apa nih Bung? Maloi durian. Maloi durian. Oh, jadi segala jenis hybrid beliau ini punya. Macam-macam jenis maloi dia punya. Cantik sekali nih. Daunnya bagus. Pertumbuhannya juga bagus. Tuh. Oh, tinggal nunggu berbuah nanti kita. 5 sampai 6 tahun nanti kita kesini lagi. Di situ ada musangking. Ada pekawai. Musangking. Musangking. Oh, ternyata beliau ada tanam musangking juga. Selain durian lokal yang dikembangkan, durian interlokal juga dikembangkan. Jenis musangking dari Malaysia. Masih itu lahan itu disiapkan untuk nanti sekitar 70 batang bibit lagi Oke. maloi. Jadi untuk saat sekarang yang sedang saya kembangkan dan sudah saya pelihara, baru mulai mau dipelihara. Gara-gara kemarin itu ada pekerjaan, jadi tidak sempat diurus. Dari 123 batang yang saya tanam, yang tersisa sekarang tinggal 43. Oh, dulunya banyak ya tanamnya. Banyak, jadi yang banyak itu mati. Tapi sekarang saya bangun lagi, saya siapkan bibit baru. Mudah-mudahan untuk tahun ini bisa saya rawat. Oke, terima kasih untuk saya dari Hyginus Idi Isanto. Cukup di sini untuk pada hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, begitu banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Beliau ini masternya grafting. Jadi tidak sia-sialah kita datang ke kebun beliau untuk melihat proses penyambungan sampai melihat bibit yang sudah memang beliau tanam. Tapi sayang karena kekurangan waktu beliau dalam merawatnya, dari ratusan batang yang ditanam itu tinggal tersisa 40-an saja. Padahal jenis durian itu yang eksotis semua, yang silangan semua, yang pilihan semua yang beliau tanam di sini. Jadi kumpulan durian-durian hybrid atau silangan alami itu beliau punya. Ini pengembang durian hybrid nanti ke depannya. Mudah-mudahan durian traveler juga melihat ini, potensi durian hybrid atau potensi durian maloi yang ada di Desa Batu Tajam ya Bung ya? Iya. Desa Batu Tajam 2. Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tentunya. Oke, dari kami terima kasih. Salam sukses, salam petani bagi kita semua.